Cerita dimulai dari Mitsuki menggunakan Sage Mode untuk menyelamatkan Kawaki dari jeratan akar jelmaan Gyubi yang memiliki wujud seperti perempuan. Saat itu, Kawaki mengingatkan potensi bahaya yang akan dia terima jika menggunakan kekuatan tersebut. Tapi Mitsuki tidak mempermasalahkan itu, baginya Kawaki adalah matahari yang berharga bagi hidupnya. Setelah Mitsuki berkata seperti itu, dia meninggalkan Kawaki, dan menyerang jelmaan Gyubi tersebut dengan kekuatan ular Sage Mode. Saat itu Mitsuki berhasil melilit kedua jelmaan Gyubi tersebut dengan teknik ularnya, sehingga membuat mereka tidak bisa bergerak. Saat Mitsuki ingin melancarkan serangan selanjutnya, tiba-tiba, para jelmaan Gyubi tersebut mengeluarkan aura cakra merah yang besar, sehingga ular yang melilit tubuh mereka meleleh dan hancur seketika. Melihat hal itu, Mitsuki langsung melancarkan serangan kedua, yaitu serangan Raiton Hebi Mikatsuchi, dan juga, Kawaki tiba-tiba membantu serangan Mitsuki dengan kekuatan matanya. Kawaki mengeluarkan kekuatan Shinjutsu, yaitu kekuatan Daikokuten. Kawaki mengeluarkan beberapa puing raksasa di atas kepala para jelmaan Gyubi tersebut, dan Mitsuki melancarkan serangan dari bawah dengan kekuatan Raitonnya. Melihat serangan itu, para jelmaan Gyubi tersebut tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka berdua. Sontak, akibat serangan mereka berdua, terjadi ledakan luar biasa besarnya. Saat itu, kedua jelmaan Gyubi tersebut muncul dari langit. Mereka berdua ternyata bisa terbang seperti layaknya Kawaki. Melihat itu, Mitsuki berkata, "Aku rasa kita memang dalam situasi yang merepotkan, bahkan mereka bisa terbang saat ini, dan ini bakalan menjadi sesuatu yang rumit untuk menyerang mereka." Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Untuk serangan udara serahkan saja padaku, kau urus saja dan bersiap untuk menyerang dari bawah. Aku akan menyerang mereka dari atas, jadi bersiaplah Mitsuki." Saat itu Kawaki mengeluarkan jutsu api raksasa, dan dibarengi oleh beberapa tombak besi, sehingga membuat jutsu baru, yaitu bara besi api lava, dan melancarkan serangan tersebut dari atas langit menuju para jelmaan Gyubi tersebut. Dan bagian bawah, Mitsuki menggunakan jutsu futon, dan membuat pergerakan mereka tidak bisa bergerak bebas. Melihat serangan mereka berdua, para jelmaan Gyubi tersebut menggunakan Rinnegan merahnya, untuk menghilangkan semua serangan Kawaki dan juga Mitsuki. Melihat itu, Kawaki kaget dan begitu juga Mitsuki. Saat itu Kawaki memerintahkan Mitsuki untuk menonaktifkan Sage Mode-nya. Alasan Kawaki sederhana, untuk melawan para jelmaan Gyubi tersebut harus benar-benar menghemat cakra. Sebab segala jenis kemampuan yang mereka miliki, semua tidak ada gunanya di hadapan para jelmaan Gyubi tersebut. Saat itu, jelmaan Gyubi yang memiliki rupa seperti wanita turun dari langit dan menginjakan kakinya ke tanah, dan langsung berpapasan dengan Mitsuki. Saat itu, jelmaan tersebut meletakkan kedua tangannya di tanah. Tiba-tiba, tanah yang menjadi pijakan Mitsuki terbelah menjadi dua, dan dibarengi oleh lahar api yang keluar dari bawah tanah tersebut. Melihat serangan tersebut, Kawaki menyelamatkan Mitsuki dengan cepat, dan membawa Mitsuki menjauh dari tempat itu. Setelahnya, Kawaki berkata kepada Mitsuki, "Perhatikan yang ada di depanmu. Jika kau lengah seperti tadi, kau bisa mati kapan saja, berhati-hatilah." Mendengar itu, Mitsuki membalas, "Terima kasih Kawaki, aku masih kelelahan setelah menggunakan Sage Mode dalam waktu yang cukup lama, jadi aku kehilangan fokus untuk sementara waktu." Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Baiklah kalau begitu. Kali ini aku yang menyerang mereka, aku memerintahkan dirimu, pergilah dari sini, pulihkan dirimu dan beristirahatlah. Serahkan bagian di sini padaku." Setelah Kawaki mengatakan itu, dia mengaktifkan karmanya dan mencoba menyerap lahar api yang muncul dari tanah akibat serangan dari jelmaan Gyubi perempuan tersebut. Tapi ternyata Kawaki tidak dapat menghisapnya dengan karma. Melihat itu, jelmaan Gyubi perempuan berkata, "Apakah kita masih melanjutkan pertempuran ini wahai Otsutsuki Kawaki? Seberapa kalian mencoba dengan keras, takdir tetaplah menjadi ironi, serahkan keabadianmu bersama kami, dan ancaman akan berakhir. Kau tidak akan dapat mengalahkan kami hanya dengan kekuatan itu. Bahkan seandainya ego kami tidak terlalu besar seperti saat ini, aku akan langsung memakanmu dan tidak perlu banyak bicara seperti ini." Mendengar itu Kawaki menjawab, "Aku rasa kekuatan barusan memang bukan ninjutsu ya. Itu adalah lava asli, dan sebab itulah aku tidak dapat menyerapnya dengan karma. Sungguh kekuatan yang luar biasa untuk wujud monster sepertimu Gyubi." Setelah Kawaki berkata seperti itu kepada para jelmaan Gyubi, dia segera melaporkan hal yang sudah terjadi kepada Shikamaru. Saat itu Kawaki berkata, "Aku ingin menjelaskan situasi yang terjadi dalam jangkauanku. Aku dan Mitsuki sudah terpojok menghadapi mereka.
Bahkan kemampuan andalan kami sama sekali tidak bergeming di hadapan mereka, dan bahkan juga, aku masih belum dapat merasakan hawa kehadiran jelmaan Jiubi yang satunya lagi. Kami saat ini lebih banyak bertarung dengan jelmaan Jiubi yang memiliki wujud seperti perempuan, bahkan jelmaan Jiubi seperti orang tua tersebut, tidak terlalu banyak campur tangan menghadapi mereka. Intinya kekuatan dari mereka berdua sangat gila, cakra mereka benar-benar tidak terbatas. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang Hokage ke-8? Mendengar itu, Shikamaru membalas. Maaf Kawaki, kami harus melimpahkan beban berat semua ini padamu, tapi jujur saja, jika harus melawan Jiubi tidak ada seorang pun yang bisa diharapkan kecuali dirimu. Jika saja Sasuke dan Naruto masih ada, kemungkinan besar aku dapat menyusun strategi untuk menghadapi mereka. Mendengar itu Kawaki membalas, aku bisa saja mengalahkan mereka berdua sekaligus dengan kekuatanku saat ini. Tapi yang aku khawatirkan adalah serangan tiba-tiba dari jelmaan Jiubi yang masih belum menunjukkan wajahnya. Jujur saja, aku rasa walaupun mereka adalah monster yang berevolusi menjadi manusia, mereka memiliki strategi atau rencana bertempur sebelum datang ke tempat ini. Mendengar itu, Shikamaru membalas, hingga sampai saat ini, dan bahkan kita bicara sekarang, Eida selalu mengamati sekeliling. Kami masih berusaha sekuat tenaga untuk mencari keberadaan dirinya, tapi satu yang pasti, seperti yang kau katakan sebelumnya, dia menyembunyikan dirinya, dan sedang menunggu momen sampai kau lengah, jadi berhati-hatilah. Setelah Kawaki berbicara kepada Shikamaru tentang situasi saat ini, para jelmaan Jiubi perempuan berkata, aku rasa kalian sedang kerepotan mencari bagian dari kami ya, benar begitu Otsutsuki Kawaki? Tapi seperti apa yang kau ucapkan pada pemimpin desa itu, mungkin kami ini adalah monster yang berevolusi, tapi kami tidak akan maju atau bertarung tanpa perencanaan sama sekali. Jika saja ego memakan kami lebih tinggi, maka menyelesaikan dirimu akan menjadi cepat. Tapi akibat ulah tangan bocah nakal kami harus memiliki perasaan sama seperti dirinya, dan juga aku ingin mengatakan satu hal padamu, takdir kematianmu benar-benar sudah dekat, wahai Otsutsuki Kawaki, jadi persiapkan dirimu untuk menghadapi hal tersebut. Mendengar itu Kawaki membalas, aku tidak menyangka monster menjijikan seperti kalian bisa berbicara dan menasehatiku seperti itu. Biar aku katakan satu hal lagi, akulah yang akan membuat wujud kalian berubah menjadi seperti sebelumnya, jadi ingat itu baik-baik. Di sisi lain, Sarada mendatangi Eida seorang diri dan bertanya beberapa hal kepadanya. Saat itu Sarada berkata, Eida, kali ini aku memohon padamu, aku ingin bertanya bagaimana kondisi Boruto saat ini. Yang aku tahu, dia sedang menghadapi para jelmaan Jiubi di dimensi lain, aku hanya ingin tahu situasi dirinya sekarang. Mendengar itu, Eida menjawab, aku rasa kau lebih khawatir padanya daripada desa ini ya Sarada. Tapi baiklah, aku akan melihatnya. Setelah Eida menggunakan sendigannya, dia berkata kepada Sarada, saat ini Boruto sudah tidak melakukan kontak dengan salah satu jelmaan Jiubi tersebut, dan dia sedang berada di dimensi lain. Tapi aku tidak bisa mengatakan padamu tentang detail yang ada di sana. Mendengar itu, Sarada membalas, tolong katakan padaku apapun itu Eida, aku benar-benar khawatir padanya. Mendengar itu Eida membalas, aku rasa jika aku memberitahu apa yang terjadi di dimensi milik Boruto, Boruto akan marah padaku jika aku memberitahukan tentang hal itu padamu. Jadi maaf Sarada, aku tidak bisa menyampaikannya. Mendengar itu, Sarada berkata, baiklah kalau begitu, yang penting saat ini Boruto masih dalam kondisi baik. Jika aku menanyaimu lagi Eida, aku mohon bantuannya. Setelah Sarada berkata seperti itu, dia pergi dari kediaman Eida dan Daemon. Setelah Sarada pergi, Daemon berkata, aku rasa dia akan kehilangan kendali jika dia tahu apa yang sudah terjadi di dimensi Boruto. Mendengar itu Eida membalas, kau benar. Aku tidak bisa menyampaikan hal itu padanya. Jika saja dia tahu, bahkan warga desa tahu dan juga Kawaki tahu kalau Sasuke sudah berubah menjadi Shinju, maka keributan baru akan muncul lagi di desa ini.